Waktu mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilakan kepada saya untuk menyampaikan pidato substantif mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati pencatat waktu sekaligus moderator, dan tidak lupa rekan-rekan sekalian dari tim afirmasi maupun tim oposisi yang saya banggakan. Baik, dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, dalam mosi perdebatan kita kali ini, yakni kepemimpinan transaksional, mohon maaf, izin mengulangi, kepemimpinan transformasional lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional dalam bidang organisasi. Baik, dengan ini kami menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Namun, dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, sebelum saya memaparkan argumentasi kami, mengapa kami menyetujui dengan mosi perdebatan kali ini, izinkan saya untuk membatasi atau melimitasi dari mosi perdebatan kita kali ini. Organisasi yang kami maksud adalah organisasi yang berbau perusahaan atau yang menghasilkan uang ataupun meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Baik, dewan juri yang terhormat, di dalam mosi perdebatan kita kali ini, saya akan mengambil dua kata kunci dari mosi perdebatan kita kali ini. Kata kunci yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Lalu kata kunci yang kedua adalah kepemimpinan transaksional. Baik, dewan juri yang terhormat, sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kedua jenis kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan yang pertama yaitu adalah kepemimpinan transformasional. Baik, dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa transaksional, mohon maaf izin mengulangi, transformasional itu berarti kepemimpinan yang bersifat adaptif, yang bersifat fleksibel dan mampu diterima dalam jangka waktu kapanpun. Sedangkan bedanya dengan kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang bersifat menjurus ke dalam sesuatu dan lebih mengutamakan aksi dengan tidak adanya batasan atau mohon maaf izin mengulangi, dengan tidak adanya inovasi-inovasi yang akan mereka berikan. Baik, dewan juri yang terhormat, dengan ini kami menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional tentu lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional. Mengapa? Hal ini karena dilihat dari definisi dari kepemimpinan itu sendiri. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kepemimpinan transformasional itu bersifat adaptif dan lebih fleksibel dibandingkan dengan kepemimpinan yang bersifat transaksional. Dengan diadakannya atau dengan keadaan dunia yang saat ini penuh dengan inovasi, dengan modernisasi, dan dengan teknologi yang canggih, otomatis itu akan sebanding atau ekuivalen dengan kecerdasan maupun kreativitas dari anak muda atau bahkan mungkin di segala kalangan yang semakin liar dalam berinovasi maupun kreativitasnya. Dan hal tersebut akan mendukung bahwa kepemimpinan transformasional itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional. Baik, dewan juri yang terhormat, dengan diadakannya atau dengan definisi dari kepemimpinan transformasional itu dapat mendukung bahwa dengan adanya fleksibilitas yang diadakan dalam kepemimpinan tersebut tentunya akan memberikan dukungan verbal atau dukungan motivasi atau bahkan mungkin dukungan secara emosional kepada karyawan-karyawan yang diadakan atau yang menjabat atau mau izin mengulangi, atau bahkan mungkin karyawan yang bekerja di bawah dari orang yang melakukan atau menerapkan sistem dari kepemimpinan transformasional tersebut. Orang dengan karyawan yang memiliki dukungan dari bosnya atau pemimpinnya cenderung akan lebih nyaman dan emosional pun akan stabil karena adanya dukungan emosional dari kepemimpinan itu tersebut. Sedangkan jika diterapkannya kepemimpinan transaksional itu bersifat menjurus dan terlalu menekankan pada karyawan itu sendiri. Baik, dewan juri yang terhormat, Waktu mulai dari sekarang. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada moderator serta pengatur waktu karena telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berbicara serta kesempatan bagi tim saya untuk berbicara dan menyampaikan argumentasi kami pada hari ini. Selanjutnya yang terhormat dewan juri, maaf izin mengulangi, pengatur waktu serta moderator serta teman-teman dari tim afirmasi dan tim oposisi. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu. Baik, pembicara pertama dari tim oposisi mengatakan bahwa sesuatu tentang introvert. Bukankah introvert itu
saja sudah menjadi alasan mengapa Dewan Juri yang terhormat lalu pengatur waktu serta moderator harus mendukung kami. Tidak terima kasih. Waktunya habis. Untuk interupsi sudah lewat 2 menit. Selanjutnya, manfaat dari diadakannya organisasi transformasional adalah yang pertama fleksibilitas. Bisa dilihat perusahaan-perusahaan yang ada kepemimpinan transformasional ini lebih condong mendengarkan apa yang diinginkan oleh karyawannya. Di sini kami melihat bahwa hak asasi manusia bagi karyawan itu lebih penting daripada pekerjaannya, karena pada dasarnya kalau karyawan merasa bahagia, pekerjaan yang dikerjakan juga akan lebih baik tentunya. Selanjutnya, perusahaan yang meningkatkan yang menggunakan penggunaan transformasi itu lebih condong memberikan hak cuti hamil serta hak cuti melahirkan bagi karyawan atau karyawati yang sedang hamil atau melahirkan. Oleh karena itu kami sangat mendukung mosi pada hari ini. Selanjutnya, transformasional juga sangat mendukung etos kerja. Ini manfaat kedua. Kenapa? Karena pada dasarnya etos kerja merupakan hal yang harus dihidup dalam setiap perusahaan. Sedangkan organisasi atau perusahaan transaksional ini tidak melakukan hal ini. Kenapa? Karena sudah dikatakan oleh pembicara pertama bahwa transaksional ini otoriter atau lebih mementingkan keutamaan atau manfaat untuk perusahaannya sendiri daripada karyawan. Yang bisa dibayangkan bagaimana perputaran karyawannya nantinya. Selanjutnya yang kedua adalah tujuan mengapa kami sangat menginginkan Dewan Juri yang terhormat, moderator serta pengatur waktu untuk percaya dan setuju pada mosi kami, yaitu mendukung mosi pada hari ini. Yang pertama adalah ini akan meningkatkan etos kerja seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Yang kedua yaitu memberikan hak asasi manusia bagi karyawannya dan memberikan pengalaman serta kebebasan untuk bermusyawarah dan untuk berinovasi. Kenapa? Karena seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwa transformasional ini sendiri berarti adaptif. Mereka dapat beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi untuk perusahaannya dan untuk karyawannya. Bisa dibayangkan bagaimana enaknya bekerja pada perusahaan transformasional. Selain itu, saya ingin memberitahu bahwa perusahaan transformasional ini mengacu pada masa depan, yang artinya mereka melihat kepada masa depan. Mereka mengatur perusahaan mereka untuk maju pada masa depan, berpacu pada masa depan. Jadi mereka bukan ditekan, tapi mereka diajak dan didukung secara verbal ataupun non verbal oleh perusahaannya untuk terus berkarya. Selanjutnya, bukti yang kami miliki adalah yang pertama dari World Ethics of Community mengatakan bahwa negara-negara yang menggunakan kepemimpinan transformasional ini lebih cenderung tinggi dalam tingkat keaktifan organisasinya. Selain itu sudah dikatakan oleh pembicara pertama tentang Jepang. Jepang ini dikenal menurut CNN itu tentang etos kerja yang toksik. Nah, oleh karena itu selain itu kami juga didukung oleh pasal kedua, oleh Pancasila kedua dan Pancasila keempat. Pembicara kedua tim afirmasi menghabiskan waktu selama 5 menit 23 detik. Berikutnya saya akan mengundang pembicara kedua. Apa yang akan Anda berikan? Karena pada dasarnya transaksional ini memaksa. Terima kasih ya, senggangannya perlu saya sampaikan bahwa saya itu menyebut introvert susah beradaptasi, bukan antisosial. Saya rasa saudari Lita itu kurang memahami apa yang saya sampaikan. Saya lanjutkan argumentasi saya. Kemampuan pemimpin. Waktu mulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada timekeeper yang telah mengatur dan memberikan dapat kami terkait dengan argumentasi telah sampai malam. Dan yang kami hormati yaitu Dewan Juri yang memberikan kami penilaian terhadap argumentasi yang telah kami berikan dan terkait dengan bagaimana gaya bicara kami. Baik, Dewan Juri kami hormati. Sebelumnya saya izin untuk memberikan pidato balasan terkait dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua tim oposisi. Baik, Dewan Juri kami hormati. Pembicaraan yang telah diberikan oleh tim oposisi, pembicara kedua, keluar dari emosi. Mengapa demikian? Karena ia keluar membahas terkait dengan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama, tim afirmasi membahas terkait dengan perusahaan atau organisasi yang bersifat perusahaan. Dewan Juri kami hormati. Dan dibicarakan oleh pembicara oposisi sangat keluar dari emosi perdebatan kali ini.
Dewan Juri kami hormati. Sebelumnya, saya izinkan untuk menjelaskan kembali terkait dengan transformasi dan transformasional dan transaksional. Seperti kita ketahui bahwa transformasional. Baik, terima kasih. Tadi saudara pembicara juga menjelaskan bahwasannya pada kasus ini itu dibatasi dari perusahaan atau organisasi yang menghasilkan uang. Itu yang disampaikan oleh saudara Pramesari. Dan di sekolah itu terdapat organisasi yang menghasilkan uang dari perputaran ekonomi, yaitu koperasi sekolah. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tim oposisi. Baik, Dewan Juri yang kami hormati. Pada masih perdebatan kali ini, kami menjelaskan terkait dengan perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang menghasilkan uang, dan ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa transformasional merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Kepemimpinan transformasional mendukung kita untuk beradaptasi atau berinovasi terkait dengan lingkungan sekitar. Mengapa demikian? Karena pemimpin transformasional itu lebih adaptatif dan lebih melihat lingkungan sekitar seperti karyawannya hingga anggota-anggotanya. Dewan Juri kami hormati. Sedangkan transaksional itu lebih kayak lebih mencondong terhadap otoriter. Mengapa? Karena transaksional sendiri merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan, dan pembicara kedua tim oposisi menyebutkan bahwa kita dapat melakukan seperti Jepang. Namun di Jepang sendiri, karyawan sendiri menurut data dari World Health Organization sendiri 86% pada tahun 2024 bahwa karyawan-karyawan yang di Jepang memiliki pengalaman yang stres terhadap kerjanya. Mengapa demikian? Karena pekerjaan sendiri dipimpin oleh kepemimpinan yang transaksional. Baik, Dewan Juri yang kami hormati. Maka dari itu, sebaiknya kita tidak mengikuti Jepang yang seorang orang akan menghadapi bahwa karyawan tersebut akan mengalami stres seperti Jepang. Dewan Juri kami hormati. Seperti kita ketahui juga bahwa di Indonesia sendiri memiliki Pancasila, yaitu yang kedua. Mohon maaf, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya transformasional sendiri mendukung terkait dengan Pancasila yang kelima ini, yaitu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, Dewan Juri yang kami hormati. Terkait dengan kepemimpinan yang transaksional, ini merupakan keluar dari kemanusiaan yang seharusnya kita mengikuti, yaitu Pancasila. Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya kita selaku maka dari itu kita seharusnya kita mendukung masih perdebatan kali ini. Mengapa demikian? Karena ini mendukung bahwa transformasional lebih baik dan transaksional itu lebih buruk. Dan ini terbukti bahwa transaksional memikirkan kemanusiaan karyawan-karyawannya, anggota-anggotanya. Maka dari itu seharusnya transaksional ditetapkan sebagai kepemimpinan yang lebih baik dibandingkan transaksional. Baik, Dewan Juri kami hormati. Selain itu, transaksional sendiri memiliki keburukan terkait dengan anggota-anggotanya atau karyawan-karyawannya sendiri, seperti stres dan juga terkena mental terkait dengan apa yang telah dikerjakan atau yang dilakukan oleh pemimpinan, dan menargetkan itu dalam waktu jangka pendek. Mengapa? Karena transaksional sendiri menargetkan bahwa pekerjaan itu harus segera diselesaikan. Sedangkan transaksional itu lebih mengadaptatif atau melihat kondisi sekitar terkait dengan bagaimana karyawannya, apakah dia cukup semangat dalam melakukan pekerjaan atau tidak. Dan ini menjadi contoh bahwa seharusnya transaksional itu ditetapkan dan melihat kondisi sekitar seharusnya dikerjakan dan seharusnya dilaksanakan. Baik, Dewan Juri yang kami hormati. Maka dari itu, kami selaku tim afirmasi mendukung keras terkait dengan masih perdebatan kali ini, yaitu bahwa kepemimpinan transaksional lebih baik dibandingkan kepemimpinan transaksional. Baik, terima kasih. Waktu mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang kami hormati, yaitu Dewan Juri, moderator, pencatat waktu, hingga rekan sekalian dari tim afirmasi maupun tim oposisi yang telah memberikan banyak sekali argumentasi yang pada saat ini telah sampai pada kesimpulan akhir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim afirmasi serta tim oposisi yang telah mengikuti lomba perdebatan pada kesempatan ini. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, sebelum yang dibicarakan oleh tim oposisi sendiri sangat berkelainan terkait dengan transformasional dan juga transaksional. Mengapa? Karena yang dibicarakan oleh kesimpulan oleh pembicara kedua tim oposisi menyimpulkan bahwa transaksional itu memberikan suatu hiburan atau hal yang sebagainya. Namun yang seperti kita ketahui juga bahwa transaksional lah yang melakukan hal tersebut, yang beradaptatif.
beradaptatif terkait dengan lingkungan sekitar, terkait dengan karyawan-karyawannya, terkait dengan lingkungan sekitarnya, dan terkait dengan masa depan atau mungkin keperpanjangan yang terkait untuk masa depannya. Baik Dewan Juri kami hormati, transformasional sendiri memberikan dampak atau manfaat yang lebih baik. Seperti contohnya yaitu cuti hamil, cuti lahiran untuk karyawan yang wanita. Ini merupakan satu hal yang sangat susah. Perhatikan bahwa transformasional sendiri mendukung penuh terkait dengan kebutuhan karyawan. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri memiliki yang namanya Pancasila. Pancasila sendiri yaitu yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti kita ketahui juga bahwa transformasional itu mendukung kemanusiaan, bahwa seharusnya karyawan-karyawan sendiri tidak menekankan. Saya ulangi kembali, transaksional adalah menekan karyawan, sedangkan transformasional adalah adaptatif terkait dengan lingkungan dan juga karyawan hingga anggota-anggotanya. Dewan Juri yang kami hormati. Selain itu, transformasional sendiri mendukung yaitu Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kita ketahui juga bahwa transformasional adalah adaptatif. Mohon maaf saya izin ulangi bahwa transformasional adalah hal adaptatif yang melihat kondisi sekitar terkait dengan apa yang sedang terjadi pada perusahaannya atau mungkin terkait dengan perkembangan teknologi atau mungkin di era-era digital saat ini. Maka dari itu seharusnya transformasional itu dilaksanakan sebagai acuan bahwa suatu perusahaan atau pemimpin suatu perusahaan harusnya menetapkan bahwa sistem kepemimpinan transformasional itu harus dilakukan dibandingkan transaksional. Mengapa? Kita ambil contoh seperti Jepang. Jepang sendiri memiliki 86% karyawannya itu mengalami stres efek dari sistem kepemimpinan yang transaksional. Namun tidak menutup kemungkinan jika transaksional ditetapkan di Indonesia menjadi salah satu hal yang cukup stres lebih dari Jepang. Mengapa demikian? Karena karyawan sendiri di Indonesia itu lebih banyak dan ini berdampak buruk untuk ekonomi hingga hal yang sebagainya. Kita tidak ingin bukan bahwa Indonesia menjadi negara seperti Jepang yang penuh dengan stres dan hingga bunuh diri. Angka kematian sendiri Jepang sangat tinggi karena efek dari kepemimpinan transaksional. Maka dari itu seharusnya pemimpin sendiri menerapkan sistem kepemimpinan yang transformasional yang melihat kondisi sekitar terkait dengan karyawan. Terima kasih. Dari waktu ini sekarang ini sudah buat ada beberapa hal yang saya komentari, ini keseluruhan aja dan nanti dari yang lain. Tapi dalam debat itu kan saya menyampaikan ini juga ada strategi. Ini harus diperhatikan bagaimana menyampaikan fakta dan argumen serta menjaga sehingga terutama strategi kita untuk hal-hal tersebut harus dipikirkan. Catatan saya beberapa yang memang pertanyaan ini harus diperhatikan, terus karena ada data yang memang kurang paham disampaikan. Jadi terlepas dari itu penilaian tetap dilaksanakan, tapi nanti diakhiri komunikasi dengan diri yang lain. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan. Silakan mengambil 3 atau 4 kata kunci yang berkaitan dengan mosi tersebut sehingga kamu jauh lebih memahami dan menguasai apa isi mosi tersebut ya. Jadi ada pembedahan dulu. Bahkan pembedahan ini bisa berkaitan sebagai bentuk nanti berkaitan dengan strategi waktu ketika kamu menjelaskan lebih banyak berkaitan dengan kata-kata kunci yang dari mosi ini diperdalam, jadi mampu seperti mengulur waktu, jadi mengisi waktu, jadi waktunya padat. Lalu selanjutnya tolong ada juga diharapkan pemberian limitasi pembahasan pada argumentasi yang disampaikan. Lalu selanjutnya tadi disampaikan juga perlu ada pembagian komposisi penyampaian pendapat yang seimbang antara pembicara 1, 2, dan 3.
Misalnya ketika ingin menyampaikan suatu landasan hukum berupa sila kedua dan sila keempat bisa dibedah satu persatu, sehingga salah satu hukum itu, salah satu landasan hukum bisa digali lebih dalam lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ya. Bingung. Kenapa? Karena memang seleksi kalian memang proses dari awal itu memang semakin kesini semakin jauh. Dari dua-duanya saya mengikuti dari awal dan progresnya sekarang kemarin. Alhamdulillah. Ya kan? Jembaka sama prosesnya dari mulai melihat HP sampai proses perpindahan sudah melihat harus progresnya. Saya melihat ketika kalian melihat HP kaku, ya, dan kaku banget. Ayonya putar-putar bahasa Inggris, ya. Apapun yang terjadi hari ini, ya, apapun yang kalian raih pada hari ini dari pagi sampai malam ini, itulah yang terbaik. Siapa? Kami tidak memilih yang terbaik, kalian semuanya yang terbaik. Cuma kami harus memilih salah satu. Kalau kami harus menggolkan dua-duanya, saya hari ini dua-dua. Tapi kan saya harus memilih satu. Dan apalagi sekarang ada 3 pemilih, ya, dan penilaian sudut pandang ketiga ini tidak bisa. Dan memang ketika kata benar tadi memang gitu, ya. Dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan dianggap, dan ketika akhir-akhir debat jadi kalian jangan merasa kecil hati ketika memang gagal hari ini, karena endingnya itu 3 atau 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan kalian ketemu dengan saya, kalian sadar sudah tidak buktikan itu. Iya, amin. Ya, ketika ketemu dengan saya, kalau ketemu dengan saya dari mana pun Pak, inilah Hasil debat. ya, jadi jangan ketika hari ini kalian lupa saya. Endingnya bukan endingnya, ya. Jadi apapun nilai hari ini, kami sangat bingung. Ya, kalian memang yang terbaik dari ini. Ya. Jadi mohon maaf apabila memang nanti ada yang tidak ya. Sukses, ya, terus berinovasi, terus improvisasi, karena hari ini bukan akhir dari segalanya. Tapi ini adalah awal, titik awal kalian untuk menjadi orang yang bahagia. Amin. Juri atas nama Ibu Nabika, bedanya cuma 10. Juri atas nama Asep Suryanto, bedanya di 15 ya? 15. Jadi memang marginnya tidak terlalu jauh antara juri 1, 2, dan 3. Ketika marginnya itu di angka 20 ke atas, itu memang tidak seimbang. Tapi ini sangat ya, saya 15, ya, Bu Nabika 10, Bayu Hendra malah 1,5. Sedikit. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yang terbesar adalah saya masih pakai.